Selamat datang di Politik Kebatinan, di mana kadang politik bikin ngebatin, kadang juga overthinking, tapi yang penting yakin. Seberapa yakin Bang Faiz lu suatu hari Pak Anies jadi presiden? Kalau gue sih aku yakin, cuma kemarin kita sebenarnya tuh kalah karena kecurangan. Oke, kita sama-sama tahu hal itu, walaupun mereka akan memperdebatkan dengan hasil-hasil MK dan seterusnya. Ya, karena topik besarnya malam ini adalah plus minus simpul relawan politik. Nah, yang gua tahu sedikit banyak lu udah berkecimpung di hal ini mungkin sedari 2016 kali, ya kan? Iya. Nah, pandangan lu atas hal ini gimana, Bang? Pandangan gua kalau yang ini yang sangat berbeda itu di 2024, jauh banget. Kenapa tuh? Banyak kejanggalan, cacatnya juga paling banyak. Terlihat lah. Jadi kalau dulu tuh kita gua melihatnya seperti main senyap, permainannya. Nah, kalau ini bukan senyap, gitu loh. Terlihat dengan jelas permainannya. Terang-terangan. Seperti itu Bang Aga. Indikator yang menurut dalam hal apa? Sorry, keputus agak patah-patah tadi. Ini dari sudut pandang relawan ya. Ini dari sudut pandang relawan. Gue bertanya, hal apa yang paling signifikan terlihat perbedaannya yang terang-terangan dan senyap-senyap dulu? Sebagai contoh, Pilpres tahun ini itu kenapa paling berbeda? Satu, presiden kita dicampur tangan. Di era-era sebelumnya campur tangan presiden itu tidak ada. Ya kan? Kalau untuk di 2024 ini sangat jelas, dari keanehan yang bagi-bagi sembako, ya kan? Itu pun biasanya kan ke pasar-pasar, ini tidak, jadi benar-benar di depan istana langsung. Kita lihat fenomena bodoh itu kita lihat kemarin, ya kan? Jelas banget. Yang mana secara undang-undang bansos itu aja harus tepat sasaran, kan begitu. Betul. Sekarang gimana ceritanya hal itu bisa tepat sasaran kalau dibagi secara random? Tuh. Kalau mereka beralasan itu memang bansos untuk masyarakat dan tepat sasaran ya. Di waktu COVID itu banyak yang nggak tepat sasaran. Betul. Contoh, kalau di DKI itu kan ada pinggiran DKI itu. Tangerang banyak tuh yang belum dapat. Betul. Ya kan. Terus lagi kalau di DKI ada juga beberapa. Jadi kalau yang bukan KTP DKI, umpamanya pendatang lah, dia kan ngontrak atau dia ngojek di sini, nah itu ada yang dapat. Ya. Kalau kita comparannya sama COVID beda lah. Itu kita sebut aja force major fenomena alam gitu ya. Kalau ini kan bicara sangat erat dengan sepak terjang perpolitikan nasional. Tapi gue nggak mau ngebahas soal bansosnya. Gue lebih tertarik kita bahas lewat sudut pandang relawan-relawan ini kan banyak banget Bang Faiz, ya kan? Banyak banget. Dan apakah beberapa relawan ini atau simpul-simpul relawan ini sudah optimal dalam menyuarakan atau hanya sekedar ngikutin FOMO aja? Kalau simpul relawan emang banyak kan, tapi kebanyakan itu misal contoh dari simpul kita aja yang sudah terdaftar itu hampir 1.800 lebih ya kan. Oke, itu yang Kemenkumham ya? Ya, yang terdaftar, tapi mayoritas kebanyakan itu mereka
yang aktif itu hanya 20%-nya. Sisanya Oke. itu hanya cuman selfie, nggak ada pergerakan lain, kayak gitu doang. Ya, 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 ya. Lebih ke yang FOMO tadi gue bilang berarti. Ya. Dan gue juga ngeliat gini Bang Faiz, gue kan dalam perpolitikan atau ngikutin politik secara praktis baru pada saat ini doang. Sebelumnya gue jadi penonton gitu ya. Gue juga ngeliat bagi sebagian besar orang, entah itu 01, 02, 03, bagi mereka ini hanya hal 5 tahunan sekali. Iya. Setelah diputuskan, bahkan sebelum diputuskan gitu ya, ya udah balik lagi ke habitat masing-masing gitu. Betul. Bagi seorang relawan yang punya komitmen lebih besar dan punya tanggung jawab lebih besar untuk berkecimpung di dalam politik seperti ini, lo ngelihatnya gimana orang-orang yang sekedar 5 tahunan ini? Tapi narasi mereka Bang, seolah-olah dia akan berpolitik seumur hidup. Iya. Itu musiman lah. Musiman. Ya kan dibilang. Makanya ada di TV gua tuh, ada gua pakai suaranya si apa, Inyong. Iya kan, ada benar juga narasi dia. Besok gua kalau mau nyoblos, yang gua coblos matanya aja deh, kan gitu. Jadi biar Ya, dilihat, kenapa tuh? kan gitu. Iya, kalau kita coblos Bener. matanya tuh dia biar bisa ngelihat bahwa ini gua loh yang coblos. Sekarang setelah dicoblos terus dia dapat kursi, ya kan, dapat bangkunya, udah nggak dilihat lagi. Tapi Iya. tidak semua orang-orang parpol yang seperti itu juga, ada yang baiknya, ada yang buruknya. Pastilah kalau itu kita bicara oknum. Ini gua bertanya dalam konteks bukan relawan lah, tapi manusia-manusia hiruk pikuk per 5 tahunan sekali ini. Tapi narasi mereka seolah-olah akan berpolitik seumur hidup. Tapi belum ketok palu pun mereka udah ngilang Bang. di TikTok aja lu boleh lihat deh. Mungkin kita dulu ada 1000 orang yang menyuarakan. Hari ini tinggal 10 kali Bang, atau 100. Iya, terhitung pakai jari. Yang rusuh kan orang-orang seperti itu sebenarnya. Dan ini pun gue sedang membicarakan circle gue pribadi gitu ya, teman-teman gue yang memang wah seolah-olah pada saat ngebela itu lu akan berpolitik seumur hidup gitu. Ya, Tapi begitu terlepas menang dan kalah ngilang aja udah gitu. Nah, cuma karena kita udah bisa mengkategorikan itu, kalau bagi gua nggak terlalu gua tanggap lagi. Karena gue menilainya ya mungkin hanya sebatas itu kapasitas dia. Karena ini juga bicara komitmen kan Bang. Ini bicara tentang keresahan kita terhadap bangsa dan negara sebagai anak bangsa. Dimana cuman bentuk ini yang bisa kita perlihatkan dan perjuangkan. Kita nggak di legislatif, kita nggak di eksekutif, apalagi yudikatif, ya kan? Kita sebagai civil society lah bergerak ya. Tapi kalau bicara demokrasi kan itu menjadi fundamental. Bahwa kitalah orang-orang yang berdaulat terhadap demokrasi tersebut. Gitu. Ya kalau lu sendiri ngelihatnya gimana? Ya kalau gue sih melihatnya ya gimana ya, kurang ini juga dampaknya tuh kalau ini untuk yang mereka ya. Mereka ya. Orang-orang per 5 tahunan ini. Per 5 tahunan. Nah kalau gua karena ada beberapa juga yang gua tarik, ada juga yang mereka mau masuk terus gak sesuai dengan amanahnya karena gua udah tahu jejaknya kan. Ya. Itu banyak kan gua tolak. Oke. Berarti lu sempat screening juga, lu filter ya? Gua filter. Ada yang dari PKS, beberapa datang ke sini minta bantuan. Atau dari Demokrat, itu dulu keseringan sih banyak kan dari Demokrat. Oke. Karena Demokrat sudah berseberangan, jadi gue dulu tuh ada beberapa parpol dari mereka juga. Satu PKS, kedua Demokrat, tiga Nasdem yang sekarang. Kalau bicara partai Bang, bagaimana sih pandangan para partai ini di mata para relawan?
Kalau gua, pandangan gua pribadi ya, Ya. gua lebih nggak percaya ke partai. Oke, gue dapat poinnya. Alasannya, ini gue pura-pura bego ya, gue nanyanya ya, biar Iya. podcastnya hidup gitu. Alasannya, Kebanyakan janji manis. Lumayan janji manis. Walaupun para calon-calon kandidat itu menyuarakan, ya kan, siapa presidennya, siapa wakilnya, dari partai mana pengusungnya, 1, 2, 3, ya Iya. kan. Nah, kalau gue dari dulu memang nggak pernah, sama sekali nggak pernah gua ada yang berbeda. Tapi kalau untuk kandidat presiden, terus calegnya yang benar-benar beramanah sama gua, sama ya istilahnya untuk keluarga gua lah, lingkungan gua. Betul. Ya kan, gua yang utamain lingkungan gua dulu tuh kalau caleg. Ya benar, hari ini nanti gua desek terus tuh. Gua posisi sama lu ya. Iya. Walaupun dulu waktu di Dulu gue bantu. Ya. waktu di Pilgub juga sama Pak Anies begitu. Jadi setelah dia naik panggung, Iya. di panggung, turun panggung, kita makan Iya. bareng, ya kan? Iya. Pada saat itu juga, gue sama ketua bilang, kita oposisi. Ya. Kalau bicara oposisi, kalau kita mundur ke 2017 itu, tindakan apa yang para relawan lakukan untuk menjadi oposisi terhadap seseorang yang dia usung? Oh, kritikannya pedas bang. Oke. Iya, janji-janji dia itu tagih terus. Ini belum kelar, ini belum kelar. Jadi memang di list. Oke, betul. Idealnya emang seperti itu. Sehingga, tapi kalau dari kepuasan kalian sendiri dalam tanda petik para relawan di saat 2017 itu berapa persen? 2017 itu kurang lebih gua hampir 70%-an. Janji-janji kampanye itu 70% terrealisasi ya. Berdasarkan list lo ini ya. Betul. Kita nggak bicara berdasarkan ingatan gitu ya. Nah, taruhlah berarti yang 30%-nya itu berdasarkan progresnya memang sudah berjalan tapi belum selesai atau bagaimana, Bang? Bukan. Progresnya sudah diamanatkan tapi tidak dilaksanakan. Itu faktor paling parah. Oke. Yang lebih terhambatnya itu COVID itu beliau. Benar, kita dihadapkan dengan COVID, betul. 2 tahun itu. Jadi Betul. Memang gua akuin itu kurang maksimal. Tapi memang itu bukan kesalahan beliau. Tapi itu aja dengan kondisi yang sebelum-sebelumnya kan punya budget yang sama gitu ya. Tapi di era itu dan dihadapkan dengan COVID, Pak Anies berhasil mendirikan 2 landmark baru skala internasional di Jakarta. Iya. Itu kan yang nggak bisa dipungkiri, walaupun banyak pihak akan menyangkal hal itu, tapi nggak akan mendasar gitu alasannya, karena itu faktanya nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah, andai kemarin itu 01 terpilih, kira-kira sewow apa sih sepak terjang Pak Anies ini pada saat menduduki tampuk pimpinan tertinggi? Itu bakalan lebih dahsyat seperti beliau membangun DKI. Budget itu benar-benar dimaksimalkan. Betul. Jadi memang apa? Ya saya bilang itu tadi, kita dikalahkan oleh kecurangan. Ya. Kalau itu kita udah sama-sama pahami. Ada nggak? Bukan surut ya, tapi apinya sudah mulai padam dari para relawan ini. Ada. Oke, ini menarik nih. Ada. Faktor Banyak apa tuh Bang yang membuat api ini padam? Api ini padam itu banyak kan mereka down gara-gara dikalahkan. Oke. Berarti Bukan dikalahkan, dicurangkan. Iya, ngerti. Betul. Iya, dikalahkan, dicurangkan sehingga kalah. Nah, kalau kita bicara down, apakah mereka hanya bersandar pada sosok pada saat itu atau memang pada program?
Karena kalau kita bicara sosok mungkin bisa bergonta-ganti, tapi kalau kita stay pada program, contohlah perubahan tersebut, tagline tersebut, perubahan itu kan sejatinya memang akan terjadi, Bang Faiz. Betul. Itu dia sebuah keniscayaan, siapapun pemimpinnya kan begitu. Bedanya program-program apa yang akan dilaksanakan pasti berbeda-beda. Tapi kalau perubahan itu sendiri kan pasti terjadi, mau nggak mau diakui gitu ya. Nah, apakah para relawan ini bersandar ke sosok atau bersandar ke program? Lebih 50-50 kalau gue bilang. Oke, lu ngeliatnya 50-50 ya? 50-50. Ada bersandar dengan sosoknya, ada bersandar dengan program. Oke. Yang padam yang mana? Yang program atau sosok? Yang program biasanya. Oke, dia udah berharap dari beberapa program. Tapi kalau secara sosok mungkin akan terus gitu ya. Iya. Lu ngelihatnya di pilkada ke depan ini, para relawan-relawan ini akan seoptimal apa? Insya Allah sih akan seoptimal seperti di pilgub sebelumnya. Oke, di 2017. 2017. Oke, gue sedikit cerita dulu nih, Dam. Boleh. Untuk di pilgub ini ya. Jadi memang kalau kemarin itu Pak Anies dilihat untuk seluruh Nusantara, warga Indonesia, tapi kan pada intinya kita pun masih menunggu jawaban beliau nanti di awal-awal mulai. Oke. Karena satu sosok sepak terjang beliau itu lebih terlihat memang di kota DKI. Kan ini sudah berpindah menjadi DKI. Ya. Kenapa itu di DKI? Ya, satu dipinta oleh alumni gubernur terdahulu. Oke, ada Sutioso di situ. Ya. Foke. Itu satu. Terus budayawan Betawi, relawan Betawi. Karena kenapa kinerja yang kemarin itu belum dimaksimalkan oleh yang telah diamanatkan oleh Pak Anies itu ke PJ Gubernur. Betul. Kan? Tidak ada yang dilaksanakan sebenarnya. Jadi semua itu diacak-acak. Bahkan diacak-acak. Gua ngeliatnya begitu. Iya. Gua ngeliatnya begitu. Contoh yang mungkin media tidak meliput, kan? Tapi media sosial ini lebih jahat dibandingkan dengan media TV. Jurnalis media mainstream ya. Betul. Ya kan kayak kemarin tuh Kampung Bayam. Aduh. Itu kan sudah terlaksana semua. Batu nisan penandatangannya sudah ada. Ya. Terus surat-surat sudah ada terbukti. Tapi kenapa mereka masih dizolimin sama PJ Heru? Dan itu pun satu seperti listrik, terus lagi air pump itu belum disambungkan, sudah tersambung tapi belum di on. Iya. Nah, dari situ alhamdulillah teman-teman simpul relawan ini ada yang bergerak. Satu dari dapur Anies bergerak itu membantu dari sumber daya airnya, beli air dari mobil molen itu, terus kita siapkan drumnya, tangki penampungannya sama mesinnya, terus lagi ada dari relawan, beberapa relawan lah yang sumbang untuk genset. Nah, genset itu kan perlu minyaknya. Iya, dieselnya apanya itu pun dari kita juga. Berarti bagi sebagian relawan hal ini akan terus bergulir sebisa mungkin, Bang ya, semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin untuk mereka. Kalau kita bicara mau realistis, semua itu kan bergerak pasti pakai budget, pakai logistik. Itu berdasarkan swadaya atau emang ada yang support alias ada yang donasiin? Swadaya. Ada juga dari pengusaha. Oke, donasi lah ya kita sebut ya. Iya. Itu satu ya yang sekarang lebih terlihat. Yang lebih parahnya lagi ini reklamasi. Oke, gimana tuh? Gue belum dengar tuh. Iya, dari 17 pulau itu sudah dicabut oleh
mantan gubernur Pak Anies. Hmm. Infonya lagi, ini akan disahkan kembali 14 pulau itu. Oke. Jadi semuanya sudah dicabut sebenarnya 17 pulau reklamasi itu. Kenapa dilanjutkan yang 3 pulau, bisa 14 pulau lagi yang belum dibikin? Karena kenapa? Kalau itu dikeruk yang sudah terjadi 3 pulau itu kan makan biaya lagi APBD Pasti. DKI kan mengeluarkan, akhirnya sama Pak Anies dilanjutkan, tapi izin di stop. Itu menjadi milik Pemprov DKI, dan itu pun menjadi wisata untuk siapapun. Betul. Gratis. Betul. Bang, kalau kita bicara Kampung Bayam ini kan cukup miris ya. Sejauh apa lu tahu tentang Kampung Bayam dan pra dan pasca Pak Anies sudah nggak menjabat? Miris banget, miris lah. Gue sampai saat ini masih koordinasi dengan teman-teman di sana juga, relawan juga, dan sama teman dekatnya Pak Anies juga. Apa kebutuhan mereka? Sekarang kan mereka ada yang terlantar dari 600 kakak itu, kan? Nggak semuanya masuk ke rumah susunnya di Kemayoran dan di Tanjung Priok. Oke. Oh, dialihkan ke sana ya? Iya, mereka mendirikan tenda, semua segala macam, tidur, kita mikirin alas tidurnya seperti apa. Iya. Ya, mudah-mudahan, makanya saya dari warga Betawi dan budayawan dan alumni gubernur itu mengusung beliau itu untuk salah satu yang untuk itu. Ya, salah satu yang untuk itu. Untuk membangkitkan kembali. Gua kan ngelihat beberapa pro kontra lah ya. Kita sebut saja, kalau Anies jadi gubernur lagi berarti dia mendegradasi dirinya sendiri karena udah bicara kemarin calon presiden. Tapi begitu kita bicara atau dihadapkan dengan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan dimana kalau dia menjabat lagi, beliau menjabat lagi, itu kan akan bisa membereskan ya hal-hal seperti itu. Setidaknya selama 5 tahun ke depan untuk menunggu 2029 itu ada hal besar dan ada hal baik yang bisa dikerjakan oleh seorang Anies Baswedan dengan tanda tangannya. Karena ini kita bicara kebijakan ya. Karena kalau gue pribadi yakin apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau pilih, dia selalu melakukan atau melaksanakan atas keinginan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, manfaat yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Kalau menurut gua, kalau beliau ini udah selesai lah dengan dirinya sendiri, ya kan? Mau nggak di pemerintah, mau di swasta, mau pengajar, fine aja buat dia semuanya, kan begitu. Kalau kita lihat sosoknya nih. Nah, begitu kita dihadapkan dengan plus minus ini, kalau lu pribadi bang, lu setuju nggak dia maju atau dia jadi oposan aja? Kalau gue sih lebih setuju dia maju. Oke. Dibanding oposan. Karena gini, kalau dia tidak maju itu sangat sayang. Ya, itu sangat sayang banget. Nggak ada lagi sosok yang seperti beliau. Jujur aja. Jujur, betul. Nggak ada lagi. Kalau gua nih 2 kali lebih lipat dari dia, siapa penggantinya itu akan gua bantu. Pasti. Tapi kalau di bawah rendah dari beliau, itu nggak ada yang gua ingin lagi. Betul. Lebih ke Pak Anies. Itu di saat lu mewakili relawan ya bicaranya ya. Betul. Karena relawan ini kan punya kapasitas yang lebih besar daripada perorangan, kan begitu. Itu. Nah, kira-kira bang, kalau bicara organisasi relawan atau simpul segala macam, langkah-langkah yang paling tepat saat ini diambil untuk mengusung atau tidak diusung apa ke berbagai paslon lah ya. Tapi kalau lu secara pribadi, gue yakin mungkin udah dapat bocoran tentang Anies akan maju pilkada kan gitu. Langkah-langkah apa sih bang yang kalau detik-detik ini yang harus dipersiapkan para simpul ini? Ya lebih banyak cari informasi, ya kan. Terus banyak tanya sama temen lah. Informasinya itu perlu penting. Karena Pak Anies ini mau kemana, langkahnya seperti apa. Terus lagi kalau ingin mengetahui itu, lewatlah simpul-simpul yang sudah pernah terdaftar
Ya. di barisan timnas. Iya. Gitu Bang. Tapi kalau sekarang ini kan banyak banget sih orang yang apa ya, relawan itu, mereka tuh banyak yang seperti bingung ini dia apa namanya, gua harus kemana nih, ya kan? Terus ada lagi yang bikin pergerakan, gua bikin ormas deh, cuma kan belum jelas itu harus kemana gitu. Daripada lu bikin ormas terus narikin biaya lagi, lebih baik lu ikut yang sudah ada aja. Ikut yang sudah ada itu yang sudah jelas dengan ada RT-nya, yang sudah terdaftar. Kalau gua pribadi sih lebih ajuin ke situ ya. Karena kalau menjual sosok beliau gampang banget sih dong. Sangat Gampang. Kayak misalnya gua mau gua bikin merchandise nih. ya. Ya dong. Pasti ketemu marketnya. Pasti ya. ketemu. Ya. Gua jual 80.000 PO ya kan ya. Tapi nggak tahu, nggak jelas. Ya. Kenapa Betul. gue lebih dekat ke beliau itu ya dulu karena gue sering bertemu beliau itu ya sama ketum gue pribadi itu almarhum Haji dulu. Oke. Kenapa gue lebih sosok ke Pak Anies itu Abah? Pengajian taklim itu hidup kembali. Bukan hanya umat muslim, Ya. non hijab pun juga dilaksanakan oleh beliau. Lebih gampang izinnya. Ya kita lihat di Jakarta bagaimana para Kristiani, umat Kristiani, Buddha, Hindu, bahkan Tionghoa gitu ya. Gue pada saat ada Tom Lemong di situ gue seneng banget jujur, karena itu langsung meruntuhkan isu-isu gorengan, intoleransi dan seterusnya. Karena pada faktualnya nggak seperti itu. Kita yang hidup dan tinggal di Jakarta tahu persis hal itu, kan begitu. Perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagi para simpul-simpul relawan ini, Bang, pada saat selesai kontestasi, apakah mereka masih berlanjut lalu mengamini seluruh tindak tanduk yang diusung atau idealnya menjadi oposan, Bang? Lebih idealnya sih ke oposan kalau untuk anak simpul relawan. Jadi andai pun tetap ada, tapi lo yang akan mengkoreksi hal-hal ke depannya, gitu ya. Karena seperti yang kita tahu nih, ada satu relawan gede banget yang sampai dapat jatah menteri nih, ya Kak. Nah, dia kan pada akhirnya mengamini semua dan itu di maintain dengan baik lah, dipelihara dengan baik gitu ya. Nah, gue yakin Pak Anies sendiri nggak berharap hal-hal begitu, walaupun beliau sering bilang jangan bubarkan grup WA, jangan bubarkan komunitas, untuk tujuan yang lebih besar lagi. Kalau hanya sekedar untuk mengiyakan apapun yang Pak Anies ngomong, bukan kayak gitu juga tipenya. Iya. Bahkan dari beberapa podcast yang kita tonton kan, beliau justru ingin mendengar pendapat. Salah satunya dengan desak Anies itu kan ingin mendengar pendapat, aspirasi secara langsung. Iya. Dan nggak harus mengiyakan semua yang Anies bilang, kan begitu. Iya. Betul. Kalau dari seorang Faiz HL nih, ngelihat Pak Anies kayak gimana, Bang? Sosok beliau ini seperti apa di mata seorang Faiz? Secara pribadi nih kita bicaranya ya. Dia orang baik. Jabarin, Bang. Gue banyak pelajaran dari beliau itu. Satu, gue orangnya dulunya temperamental, jadi kalau gue nggak pakai mulut. Orang yang sudah mengejek gue nggak pernah pakai mulut. Jadi Fisik. tangan sama kaki gue yang jebret aja. ya. Tapi setelah banyak ada pelajaran dari beliau itu, karena satu, ya tahu sendiri lah, ketemu gue juga seperti apa dulunya. Betul. Kan pegang di Tanah Abang seperti apa. Tahu banget gue, ya. Itu kita sering ikut taklim tuh. Makanya balai kota, masjid di balai kota itu aktif sampai hari ini. dari subuh sampai setelah pada isya itu aktif. Sekarang udah nggak aktif. Oke. Makanya dipindahkan ke pondok beliau.
di Lebak Bulus, tapi menjadi di taklim subuh namanya. Jumat subuh sore itu. Oke, kalau gua bilang beliau tuh dia orang baik, banyak mengajarkan akhlak buat kita semua. Satu yang beliau hampir sama seperti gua ditanamin sama orang tua gua. Iya kan? Lu pinter, ya kan? Tapi lu nggak punya adab. Lu bukan orang pinter. Adab itu di atas ilmu. Setuju. Makanya gue kalau bilang beliau lebih melihat karena gue dekat dengan beliau ya. Jadi kalau gue bilang tuh apa, nggak bisa diutarain juga sih, Dam. Pakai kata-kata agak sulit ya. Karena gue berhadapan langsung beliau nih, berhadapan nih. Natap mata tuh nggak bisa. Oke. Memang secara karisma ya. Karismanya beda. Gua ketemu Pak Anies kemarin di Aceh, di Uba Bareng Aceh, Faiz. Itu gue sempat jabat tangan, lalu gue mention Bang Syukur ya, seperti yang gue bilang. Itu responnya beliau kan langsung karena ngedengar nama yang dia kenal gitu ya. Nah itu juga termasuk starstruck juga, dalam artian ya ada karisma yang memang terlihat di situ. Lalu gue menganggap ya diri gue yang masih nol ini, perjuangan gue keluar di medsos sampai ketemu secara langsung itu sebuah pencapaian, sebuah pencapaian bagi gue gitu. Karena walaupun momennya singkat gitu ya, tapi yang tadinya kita belain atau berada di barisan beliau itu sampai ketemu face to face itu sesuatu sih. Walaupun gua nggak berharap banyak gitu ya, bahkan nggak kebayang bisa ketemu Anies Baswedan secara face to face. Terus langkah-langkah nih kalau kita bicara organisasi nih, gue banyak dengar Bang ya, dalam artian gini, banyak teman-teman ini punya cara yang berbeda-beda sampai akhirnya menjadi terpecah belah. Lo menyayangkan gak sih hal itu? Wah, sedih gua. Makanya beberapa kali tuh gue buka Komal tuh udah selalu nengahin, artinya pembahasan itu di close lah. Apalagi di tempat Bang Farlok itu sempat gue cukup close. Namanya diskusi ya. Jangan di situ, kalau untuk mendingan bahas yang lain. Artinya kan bikin jadi dibikin pecah tuh. Mengatasnamakan perubahan tapi tidak mendukung perubahan dari Anies sendiri. Karena tagline itu kan yang dibuat oleh beliau dan tim. Tagline itu. Sangat sayang lah. Kira-kira Bang, ada nggak sih yang menunggangi perpecahan itu? Wah, banyak. Entah dari dalam, entah dari luar, sekapasitas yang lo tahu. Banyak Bang. Jadi dan metode apa yang mereka pakai? Pengembosan. Oke, pengembosan. Nggak di udara, nggak di darat. Contohnya, salah satunya? Ya kalau permainan Projo itu udah baca sih di gua. Kalau permainan cara mainnya dia tuh udah baca. Oke. Berarti fenomena ini bukan hanya terjadi di Komal TikTok, tapi di dunia nyata juga Bang ya? Ada, di dunia nyata juga ada. Oke. Nah, sampai bisa diacak-acak, apakah memang ada yang diiming-imingkah atau memang si para personal relawan ini kurang kuat aja secara idealisnya? Kurang kuat. Mereka kurang kuat. Sehingga mudah terombang-ambing, bisa diseret ke sana kemari. Iya, betul. Jadi karena kurang kuatnya gimana ya, teman-teman kalau lihat di TikTok ini, di Komal ini, banyak kan tuh mereka udah bingung mau bahas apa lagi. Oke.
yang mau bikin ormas, yang mau bikin partai, ada yang nama partainya itu sampai 3, ya kan? Ada si A, ada si B, ada si C, akhirnya si A yang sudah bikin duluan sebelumnya nggak gembar-gembor, yang tahu-tahu jadi vlog aja. Oke. Nah kemarin itu di podcastnya Bang Refy Harun, gitu. Lu sendiri kan Bang tergabung di salah satu simpul relawan Berani yang gue tahu. Iya. Boleh nggak sedikit lu ceritain tentang Berani ini seperti apa? Kalau gua bergabung di Berani itu Sejak kapan? Lalu kapan berdirinya? Visi misinya apa? itu gua masuk IGIS Jadi kalau sebenarnya gue belum berhasil karena sudah lama karena yang jatuh juga ada Ariel. Suara lo agak jauh nih, suara lo agak jauh, nggak tahu kenapa. Terbuat pakai ini dulu. Jadi Ya aman. jelas nggak suaranya? Aman. Jelas ya. Oke, jadi kalau Simpul Berani itu sudah lama sebelum Pak Anies mencalonkan menjadi presiden waktu itu sudah terbentuk. Jadi emang yang menyuarakan itu dari Simpul Berani, yang mendorong maju pak. Sama, kita pun juga sama di Jawara Betawi, begitu juga. Berarti awalnya Berani ini Jawara Betawi Bang, apa gimana? Enggak. Kalau Berani ini dari simpatisan aja relawan. Oke. Dari 2017 tadi yang gubernur. Iya. Oke. Sudah maju di situ. Nah pada saat itu gue belum masuk ya, belum ada di mereka. Adanya gue itu pas mau kampanye di JIS. Oke. Kampanye di JIS, dan kebetulan gue masuk di timnas juga kan, ada bantuan juga di situ. Karena gue bagian korlap lapangan dan mengatur pengamanan di situ dari ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 6. Karena lu mention soal JIS, ceritain Bang sedikit hiruk pikuk di JIS itu seperti apa auranya, terus atmosfernya, khususnya bagi para relawan. Di situ pengalaman paling berharga sih buat gue. Alhamdulillah ya, gue ditunjuk untuk bagian korlap lapangan dan pengamanan pada saat itu. Cuma memang gue pribadi itu agak kurang bersemangat saat itu. Karena apa? Ya, karena gue bilang sama Pak Saufi, Captain pada saat itu, beliau nanya, kenapa sih nggak ada semangatnya? Saya lebih semangat lagi nanti di tanggal 14. Karena pesta rakyatnya di tanggal itu, Pak. Saya takut kalau di tanggal 10 teman-teman yang dari daerah itu nggak bisa pulang. Oke. Waktunya, karena kan waktunya mau mepet dari tanggal 10 terus ke tanggal 14. Iya. Ternyata gue bilang insya Allah sih kalau untuk menu inti aja dari beberapa partai itu sudah bisa menutupi dan dibantu juga dari simpatisan. Di Jabodetabek sudah cukup sih Pak. Ya udah gaungin dong, saya nggak mau, saya bilang takutnya marah menjadi membludak kan. Iya. Dan ternyata ini kesenangan dulu. Iya, kesenangan. Ternyata
antusiasnya lebih di luar ekspektasi gua, Iya, iya. ya kan. Hmm. Dan gua selama persiapan gua seminggu di situ, itu gua setiap hari pulang malam gitu. Hmm. Oh, lu dari H-5 ya? Iya, Oke. udah di sana. Oke. Di sana. Oke. Itu yang gue lihat itu jalan depan JIS itu lalu lalang aja, gitu. Nggak ada macetan, lancar, nggak ada kontainer yang lewat. Ya. Nah, pas begitu hari H, Amin satu, gue inget banget. Sorenya tiba-tiba ada kontainer kanan kiri. Itu aneh. Gitu. Oke. Seru nih. Kontainer panjang, ya kan. Bang, tunjuk tuh. Emang rintangannya banyak. Oke. Rintangannya banyak banget. Ini seru nih karena lu bicara di lapangan nih ya, yang Iya. tidak terlihat di media maupun di medsos. Rintangannya banyak banget. Satu, itu dari masalah sewa yang harganya fantastis. Oke. Fantastis juga itu. Berapa 800 juta. Sampai 800 juta. 800 Oke. juta itu. Untuk Mendekati hari H. 6 jam, untuk 7 Ya. jam, apa 8 jam. 7 jam. Oke, 7 jam. 7 jam. Terus mendekati hari H, kita ikan lagi supaya kita tidak bisa lagi. Akhirnya Oke. Karena pengalaman yang sudah ada tuh dari tim, ada backup lokasinya mana aja gitu kan. Iya. Dari titik JIS itu kan ada 3 tuh, ada Iya. Ancol, Ya. ada Kemayoran. Pada saat itu, ya udah kita membackup itu aja. 2 tempat itulah. Bisa kita kental ke Ancol atau ke mana, ke Kemayoran. Lebih fantastis lagi yang gue pakai itu dari 800 menjadi 2 miliar. Anjay, serius. Iya, Gila. ya. Gila. Gitu. Walaupun Udah sebenarnya nominal bisa diraih gitu ya, tapi maksudnya hal-hal yang ya gitulah ya, oke. Gue juga bilang sama Captain, bilang kita bisa mampu kok. Benar. Malam itu juga ada yang telepon. Betul. Gue percaya. Karena kalau bicara nominal masih kecil lah kalau angka segitu, ya kan? Mualaf itu, Bang. Yang ngasih donasi. bantuan mualaf. Yang Iya, donasi mualaf. Oke. mualaf. Kok dia bisa dapat informasi itu? Bosnya ini ekspedisi. Iya, gue tahu. besar. Tiga huruf. Ya, 3 huruf gue tahu. Itu dia. Sama Ya, masya Allah sih ya. jadi dibantu Terus beliau sama itu kendala pertama tuh. iya, Hujan lagi. Ya. hujan, itu hujan. Itu gua turun ke bawah. Iya. Gua minta pintu ini dibuka, pintu itu udah nggak bisa, Bang. Yang penting kita atas, yang kita naik atas tuh pertama nggak usah dibuka. Itu biarin aja, mereka masukin aja buat mereka berteduh, saya bilang. Berteduh, betul. Betul. Kita ikutin aturan dari checkpoint, saya ikutin tuh. Tapi tolong ini untuk saudara-saudara kita juga. Ada yang hatinya luluh, yang saya nasihatin begitu, dari security-nya bertanggung jawab, dia bilang saya siap buka. Sebelah sana dibuka, begitu barat ada yang nggak dibuka. Dan yang anehnya lagi itu pada saat paginya sudah pelaksanaan itu gerbang yang di bawah itu, yang kalau naik tangga itu mau ke atas itu nggak dibuka. Malah itu nggak dibuka. Seharusnya itu Iya, dibuka. harusnya itu dibuka untuk keluar masuk, evakuasi, karena kan lewatnya situ. Ya. Berkali-kali seperti itu bolak-balik. Beneran, Bang, nggak ada kuncinya, nggak ada. Itu nggak usah kerja, diam di situ, liatin, awasin saya. Gue cuma panggil orang teman-teman dari relawan pemuda Pancasila dan anak-anak Jawara Betawi, gue minta 20 orang hadirin di depan gerbang itu. Gue cuma minta angkat ini gerbang,
rantai dan gembok jangan diusap, Ya, pokoknya dipindahin aja. dipindahin aja. Yang penting bisa. Akhirnya alhamdulillah itu hanya 15 orang, jadi kita angkat, buka, selesai kita pasang lagi. Iya, Nggak iya. ada yang dirusak. Gue sedikit dengar tentang fasilitas umum seperti air, MCK segala macam nggak berfungsi. Apa benar? Itu yang gua bingung. Pada satu hari sebelumnya gua ngecek itu MCK itu ada tambahan ada yang portable, yang plastik Ya, itu. ya, betul. Itu tambahan itu sebenarnya. Ya. Itu sudah diisi airnya. Ada. Dan air utama itu tiba-tiba mati. Gitu. Nah, tiba-tiba aja mati. Malamnya kita masih pergunakan itu masih bisa nyala. Malamnya. Terus lagi itu banyak lah apa namanya kesedihan di situ banyak, dari akses internet kita yang di down. Gua itu yang paling itu sih. Bentar, sorry. Nggak apa-apa santai. Gue yang paling bereaksi soal itu karena gue di luar kota gitu ya, jadi kan gue nunggu biasa teman-teman yang nge-live, sampai gue heran ini teman-teman kan hampir tiap malam sama gue nge-live, nggak mungkin nggak nge-live pada saat di JIS gitu ya. Itu nggak ada sama sekali gitu, sampai gue ngelihatnya itu kan dari salah satu stasiun TV yang nge-live, tapi aneh aja gitu bang, aneh. Dan ternyata benar setelah beberapa lama setelah kejadian, lalu ada press release tentang internetnya down. Barulah gue bereaksi di situ. Itu padahal BTS banyak banget. Iya, itu nggak masuk akal sama sekali. BTS banyak. Gitu. Terus lagi setahu gua. Karena bang, sebelum gue lupa nih, gua mengakses wifi gratis itu dari Jack Wifi. Ya. Itu bisa terakses. Tiba-tiba itu kalau nggak salah jam 3 pagi, Babe Aldo di basecamp gua kan, di basecamp Berani kan, kita taruh gitu. Jadi memang kita ada tenda karena ada gue lihat, gua ada 3 tenda sebenarnya, ada kesehatan, teman untuk istirahat, terus tempat kopi dan snack-snack teman-teman. Gitu. Nah pada saat itu jam 3 pagi Babe Aldo bilang, internet lo mati nggak? Gue bilang ini masih bisa, gue coba WA. Ya. Masih, wah udah ini mah berarti dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Oke. Karena Bang Faiz, gue ngerti. Karena gue ngikutin terus. Karena yang bikin kita suuzon di hari yang sama itu paslon lain sedang melaksanakan di Senayan, oke? Dan itu baik-baik aja. Hampir seluruh mbak-mbak, mas-mas yang hadir bisa nge-live dengan hal-hal nggak penting. Ada yang nyasar ke Ben Hill gitu ya. Gue ngeliat tuh gangguan nih, gue bilang ya. Ngapain tuh nyasar ke situ? Akhirnya begitu press release, gue udah nggak aneh lah ya hal-hal begitu. Walaupun narasi-narasi bantahannya ada, nggak masuk akal. Nah itu kendala pertama Bang Faiz di JIS. Yang keduanya soal koordinasi aman nggak? Karena kan kita tahu tuh pasti banyak banget simpul relawan pada saat itu, di hari itu. Terlepas yang jalan masing-masing atau terorganisir dengan baik gitu. Prodit banyak yang mencari, termasuk juga mereka nyari gue susah. Memang. Ya karena komunikasi juga komunikasi kan. Susah. Karena gue komunikasi hanya lewat HT sama tim itu lewat HT. Itu poinnya. Kalau yang nggak punya HT sih berantakan. Iya. Ampun. Jadi mungkin itu juga pembelajaran kali ya Bang ya. Sempat kaget itu ada relawan, dia nggak mau disebut namanya. Sampai sekarang gue masih rahasiain. Iya. Sampai saat ini gue masih salut dia ngebantu untuk air mineral. Oke. Gue nggak tahu itu dia dapat apa kontak gue dari mana. Tiba-tiba saya minta nomor rekening Bang. Saya mau transfer, siapa yang beli belanjain makanan apa segala macam kebutuhan relawan-relawan di sana, saya nggak mau gitu. Karena gue bukan bendaharanya, saya bilang gitu. Gue kasih kontak bendahara, telepon,
lepas dari situ dia masih telepon gue lagi. Gak bisa, ini cuma harus ke Bang Faiz gini. Sekarang gini aja deh Pak, saya bilang saya nggak kenal sampean, gue bilang gitu kan. Kalau siapa mau nyumbang, taruh aja barang di sini, saya terima, saya bilang. Oke. Bener nih, bener gue bilang gitu. Saya kirimin air mineral sekarang. Oke. Selang gak lama itu dari danrunya security Jekro telepon, karena kan gue sering komunikasi sama dia. Iya. Aku telepon, Bang Faiz turun Bang, ini ada mobil box nih, 3 box. Gue turun ke bawah, itu air mineral sebanyak 60.000 dus. Anjay, banyak banget, bisa mandi tuh. Ampun itu. Terus bantuan tenda, ya pokoknya seperti nggak beda jauh dari 212 kan. Ya. Gitu. Ini kan udah hampir closing nih Bang Faiz, udah di penghujung acara ya. Gue minta tolong lu closing statement, entah itu menyemangati atau apapun, bebas lah ya. Tapi yang pasti yang berguna bagi semua aja, sehingga perpecahan ini disudahi. Sebenarnya bukan perpecahan sih, gesekan-gesekan idealisme aja, ya kan? Ada yang mencoba masuk lah. Oke. Kalau di mata gue sih terlihat jelas banget. Tapi kalau di mata teman-teman memang narasinya tidak seperti apa namanya, nggak kecil sama mereka. Tapi kalau gue sudah kecil. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman yang simpul atau relawan atau simpatisan, saran gua kalau ingin bergabung menikmati perubahan ini, ya kan, dan minta doanya juga untuk bisa mengusung kembali Pak Anies itu di Pilgub DKI. Oke. Itu satu. Kedua, kalau ingin bergabung, gabunglah ke simpul-simpul yang sudah terdaftar artinya di tim Anies. Oke. Ya, itu banyak simpulnya kan. Tapi untuk yang sekarang ini, kemarin kan Pilpres, kalau di Pilgub dibatasin. Hanya 200 simpul. Simpul, oke. Yang akan terdaftar nanti. Nah, di situ kan ada Berani, ada banyak sih, ada relawan Bang siapa sih itu, Bang Erwin, ya kan. Di situ juga ada, gabunglah ke mereka, jangan dulu terpancing dengan narasi dan payuan yang belum jelas pastinya. Silakan bergabung, ini mengatasnamakan perubahan. Perubahan itu adalah simbol ataupun statement dari Abah sendiri. Yang menggaungkan kan beliau, bukan orang lain. Begitu sih gampang gitu. Oke, jadi kita berkonsolidasi lebih erat lagi. Beda-beda jalan nggak ada masalah. Yang penting harus sadar terhadap oknum-oknum yang mencoba masuk dari dalam maupun dari luar untuk memecah belah atau menimbulkan gesekan gitu ya. Oke, thank you Bang Faiz atas waktunya. Gua makasih banyak banget. Semoga sukses juga apapun kedepannya teman-teman relawan, ya kan. Akhir kata dari gua, politik itu asik, yang penting jangan diusik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agam Black signing out. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang, salam buat keluarga. Sama-sama.